Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita membicarakan tentang kemaksiatan itu bisa membawa dampak pada kehampaan hati. Ya. Sekarang kita lanjut bahwa kemaksiatan itu bisa menjadikan pelakunya terasingkan dari orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang yang baik. Kenapa bisa terasingkan? Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas. Ya, dan ada dua alasan besar di antaranya, karena banyak hal yang menjadikan ciri-ciri kemudian orang mulai terasingkan. Kita nukil dua aja nanti. Ya, kita lihat bagaimana efek dari kemaksiatan itu ketika mulai menjadikan seseorang itu terasing. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, dikatakan wa minha wahsyatul lati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Ya, wahsyah di antaranya adalah mulai merasanya seseorang terasing yang terjadi antara dirinya dan juga di antara manusia sekitarnya. Wala siyama ahlul khair minhum. Terutama apa? Orang-orang yang baik di antara mereka. Fa innahu yajid wahsyatan bainahu wa bainahum. Kenapa? Karena dia akan merasakan keterasingan antara dirinya dengan mereka. Kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum min mujalasatihim. Semakin menguat rasa keterasingan tadi, maka dia akan mengakibatkan semakin jauhnya antara dia dengan mereka dalam majlis. Ya. Jadi kalau seorang sudah mulai terasing. Kenapa? Karena orang maksiat itu jadi aneh. Aneh dalam segi pemikiran dan aneh dari segi tingkah laku. Kenapa dikatakan aneh dari segi pemikiran? Ini nanti yang kita akan bahas. Ya. Orang maksiat itu akalnya nggak normal. Kalau mereka bicara normal itu, maka normal sesamanya. Sesama orang yang maksiat, kata sama orang maksiat, oh masuk akal nih, cocok. Karena mereka sesama orang-orang maksiat ketemu mereka satu klik. Tapi kalau sama orang yang normal ketemu sama orang yang maksiat jadi nggak normal. Nah, antum tahu kalau kemudian antum ketemu sama orang yang nggak normal, gimana rasanya bergaul sama orang yang seperti itu? Lama-lama risih kita. Kenapa? Loh, kok ngomongnya kok jadi kayak gini? Loh, kok berpikirnya malah seperti ini? Akhirnya apa? Kita mulai jaga jarak, gitu loh. Ini yang terjadi. Dan siapa yang bisa merasakan itu? Orang-orang yang normal, yang mereka dalam posisi taat, mereka sangat sensitif sama bagaimana perilaku orang maksiat. Kenapa? Karena di satu sisi orang yang lagi maksiat itu di luar kontrol. Mereka tidak bisa mengendalikan dirinya, karena pada dasarnya
Dirinya dikuasai sama apa? Hawa nafsu. Yang jadi akalnya itu nafsunya. Yang jadi titik beratnya ngelihat sesuatu dari segi baik buruk adalah nafsunya. Sedangkan nafsu ini ya ikhwah melepaskan akal sehat. Ini yang kemudian bahaya. Ya. Kemudian juga makanya Allah mengatakan apa? Hum kal an'am bal hum adall. Mereka kayak binatang ternak. Kalau lagi nafsunya nguasain kayak binatang ternak. Antum kumpul sama orang yang pemikirannya kasar, yang pemikirannya seenak dia sendiri, yang pemikirannya egois, betah nggak kira-kira? Yakin nggak betah? Ya, makanya efek inilah yang menjadikan orang-orang maksiat itu semakin lingkungannya akan berubah dan geser, pelan-pelan. Ya, dan itu tidak dirasakan oleh pelakunya, tapi dirasakan oleh siapa? Sekitarnya. Yang jauh sama dia siapa? Sekitarnya pelan-pelan. Ya, makanya disebut dengan keterasingan. Bahkan ya ikhwah, antara orang maksiat gak suka. Percaya enggak? Kenapa? Karena sama-sama egois. Yang satu mengatakan bodoh amat. Yang penting saya bagi, yang lainnya gak peduli saya. Yang satu juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya satu dengan yang lainnya saling membela siapa? Dirinya sendiri. Kalau sudah orang egois ketemu orang egois, bisa cocok nggak kalau ngomong? Nggak ketemu. Ya ini ngerinya. Paham ya? Antar orang maksiat aja nggak sejalan, apalagi dengan orang yang baik. Ya. Kemudian dikatakan wahurima barakatu intifa' bihim dan mereka dihalangi oleh keberkahan. Yang mereka bisa ambil manfaat di antara mereka, ya, keberkahannya hilang, berubah menjadi permasalahan satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sabar sama orang-orang yang taat. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Kita kadang-kadang berpikir, kenapa sih kita kumpul sama orang-orang yang baik itu kok kayaknya terkesan cerewet? Kelihatan nggak ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Kelihatan tulisan yang bawah. Ya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyuruh Tuhanmu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Pagi dan sore hari. Kenapa? Yuriduna wajha. Mereka mengharapkan wajah Allah. Perkataan mereka terhadap saudaranya itu bukan buat kepentingan pribadi. Tapi mereka semata-mata cari ridha Allah. Kira-kira kalau saudara di sekitarnya berbuat keburukan, mereka langsung reaksi nggak kira-kira? Reaksi. Makanya kadang-kadang orang mengatakan, nih kok apa-apa komentar, apa-apa kok nggak boleh, apa-apa kok gini. Karena mereka sayang. Dan sayang mereka itu murni. Bukan karena kepengen ngambil manfaat. Mereka nggak pengen apa-apa dari kita. Mereka kepengen cari apa? Cari ridhonya Allah. Cari, ya, bagaimana Allah sayang sama mereka. Karena mereka diperintahkan buat memperingati di sekitarnya supaya mereka juga selamat. Nasihat mereka kepada sekitarnya, mereka berharap juga keselamatan dirinya sendiri. Ini reaksi orang-orang yang kemudian taat. Nah, ketika orang-orang taat itu kumpul sama orang-orang yang buruk, mereka akan selalu terkesan dengan apa? Selalu ngasih tahu. Lama-lama orang ini mengatakan, kok orang ini cerewet banget sih, kenapa gini aja. Kayak ngerusak, seakan-akan semuanya harus diatur. Nah, itulah yang terjadi antara orang yang bermaksiat sama orang yang taat, ya. Kalau maksiatnya semakin dalam, mereka akan semakin tidak terima dengan nasihat. Sedangkan orang ketika diberikan nasihat dan dia nggak mau terima, maka orang yang baik ini akan pergi. Akhirnya apa?
orang yang buruk di tengah orang-orang yang baik mereka akan terasingkan. Sama, orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk, maka orang yang baik ini akan menjadi terasing. Rasulullah menjelaskan, yang baik yang mana? Yang baik yang jelas. Orang terasing di tengah orang-orang yang buruk, yang terasing, yang baik tadi, mereka tetap beruntung judulnya. Allah mengatakan, bada al-islamu ghariban. Ya, saya udu ghariban kama bada. Dia akan jadi asing lagi seperti dimulai. Ya, maka kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang terasing. Terasing di tengah banyaknya manusia yang mereka jadi orang buruk. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti yang buruk banyak enggak? Mereka mayoritas. Jadi kadang-kadang kalau orang buruk mengatakan, loh kita kan banyak orang. Pertanyaannya, ya, yang membuat manusia selamat itu bukan banyaknya, tapi keberuntungan. Itu titik keselamatan. Sedangkan beruntung ini kalau Allah yang kasih, mau minoritas yang dapat, tetap mereka akan beruntung di tengah mayoritas. Tetap mereka akan menjadi orang yang paling bahagia di tengah mayoritas. Karena tolak ukur keselamatan bukan banyaknya sesuatu, tapi jaminan Allah terhadap orang-orang yang Allah jamin berupa keberuntungan. Dan yang jadi permasalahan sekarang adalah mereka orang minoritas, tetap pada hidupnya yang bahagia. Jumlah tidak menentukan. Jelas sampai di sini. Makanya jangan heran kalau kita mulai, ya, bahkan orang yang buruk berantem enggak? Berantem luar biasa. Terjadi kan satu dengan yang lainnya. Makanya mereka akan menjadi berpecah belah. Mereka satu dengan yang lainnya saling terasing. Kelompok sendiri-sendiri. Ya, sama-sama buruknya, sama-sama bermusuhan. Kebayang enak hidupnya. Berantakan, kanan kiri musuh semua. Ini realita gara-gara apa? Maksiat. Ya, karena Allah jauhkan mereka dari apa? Sikap al-falah, yaitu keberuntungan dunia akhirat. Dijauhkan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dijauhkan dari sifat beruntung, maka otomatis siapapun yang di sekitarnya tetap akan jadi masalah buat dia. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan lagi. Balik lagi, ya. Kemudian apa? Dikatakan, ya, wa qaruba min hizbi syaitan. Mereka orang-orang yang tadi terasing, siapa yang dekat sama mereka? Semakin dekat adalah para hizb syaitan, kelompoknya syaitan yang asasnya sama. Jadi dikatakan apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu senang sama pendukungnya. Satu jenis sama mereka itu, mereka akan senang. Kumpul kenapa? Sejenis. Orang yang maksiat ya maksiat. Maksiatnya ringan, suka kumpul sama yang ringan. Yang maksiatnya berat, suka kumpul sama yang berat. Tukang maksiat kumpul sama taat, tidak bakal mau. Bahkan orang mengatakan orang yang taat, kalian ini orang-orang suci, kita ini orang-orang kotor. Banyak gak orang yang mengatakan kayak gitu? Banyak, dan bangga lagi. Padahal kata-kata mereka, ya, secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa diri mereka tuh gak pantas jadi orang baik. Ini kalau dibilang normal gak orang kayak gini? Normal gak? Gak normal. Sudah, saya ini kotor, jauhin saya. Normal gak? Bangga, bayangin ya ikhwah. Buruk bangga lagi. Orang kok ada ya? Kok bisa? Harusnya buruk itu sadar. Cepat-cepat apa? Koreksi diri. Harusnya. Kayak anak SD depan gurunya mengatakan apa? Dapat berapa? Si Fulan dapat nilai 4. Saya nilai 4. Kebanyakan bagus semua. Ya, sambil mengatakan
diri saya itu sendiri dunianya. Yang kalian yang pintar-pintar di depan aja. Saya tak di belakang. Kenapa? Saya orang bodoh. Kata teman-temannya, kok aneh. Sudah nggak bisa, kok kemudian tambah apa? Menjauh. Kata gurunya, ini orang kok aneh. Ada kok orang kayak gini. Kenapa? Bagi orang normal, ini orang yang aneh. Nah itu dia. Orang yang maksiat itu gambarannya seperti itu. Mereka terasingnya karena mereka kadang-kadang bangga terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, seakan-akan mereka kepingin disebut sebagai apa? Sebagai orang yang spesial dengan kemaksiatannya. Akhirnya mereka mengatakan, saya ini kotor, jangan dekat-dekat sama saya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nggak masuk akal. Nah, seberapa besar mereka jauh? Dikatakan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Dengan sebesar mereka jauh dari kelompoknya Allah Azza wa Jalla, yang dekat sama Allah. Semakin maksiat besar, semakin dekat sama pendukungnya syaitan. Dan jauh dari orang-orang yang dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Semakin kecil maksiatnya, makanya orang yang seperti ini, manusia itu hatinya dibagi menjadi 3. Hati yang sehat, sakit, sama mati. Orang kalau sudah antara, mereka jatuhnya kepada hati yang sakit. Tapi kalau sudah pendukung setan total, maka disebut hati mati. Mati sudah. Ini sudah pendukung setan murni. Ya. Kemudian wa taqwa hadhil wahsyah hatta tastahkima wa taqa'a bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa qaribihi. Naudzubillah. Ini yang mengerikan ya ikhwah. Ya. Dan antum tahu enggak? Rasa terasing ini tambah kuat. Sampai-sampai apa? Tastahkima, merajalela. Merajalela terhadap pelakunya sendiri. Saking merajalelanya sampai kemudian terjadi keterasingan ini sama keluarganya sendiri. Makanya sering orang tanya, Ustaz, hukumnya apa? Kalau bapak kemudian ngajak anaknya buat maksiat, kalau nggak mau kemudian ini. Anaknya dirusak. Kebayang? Keluarganya dirusak. Ini hal yang kemudian terjadi nggak ikhwah? Banyak. Padahal banyak orang tua yang kemudian sadar tentang dirinya salah, mengatakan apa? Anak saya jangan sampai kayak masa lalu saya. Betul nggak? Mereka menyelamatkan. Tapi kalau sudah orang maksiatnya merajalela, maka kemudian keluarganya pun ya akan dirusak sama dia. Dan keluarga yang dirusak tadi akan menjadi semakin apa? Jauh. Bahkan sampai ada garis antara dia sama keluarganya. Sudah total. Ini efek yang mengerikan bagi orang yang kemudian bermaksiat. Nanti saya gambarin juga. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran antara orang yang kemudian keluarganya jadi semakin dia menyelamatkan keluarganya, yang satu merusak keluarganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran secara detail masalah ini. Ya. Kemudian wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mutawahhishan min nafsihi. Ya ikhwah, subhanallah. Dan ini terjadi. Bahkan dia ngerasa asing terhadap dirinya sendiri. Saking asingnya sampai dia ngelihat takut sama dirinya. Loh, saya kok bisa jadi kayak gini sih? Kapan orang itu sadar? Selesai maksiat. Orang ya sampai ya Allah. Antum bayangin, apa pikiran manusia ketika sudah bunuh bapaknya sendiri atau ibunya? Kira-kira begitu sadar gimana rasanya? Nyesel sampai di titik di mana dia jijik sama dirinya. Ini maksiat. Dia bakal jijik sama dirinya sendiri. Antum kalau sudah jijik sama dirinya, tahu penghuni neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, kalian tahu enggak ini? Allah bentukkan kematian terhadap sebagai kambing. Maka penghuni surga mengatakan, tak, kami tahu itu kematian. Penghuni neraka mengatakan, kami tahu itu kematian. Begitu disembelih, wahai penghuni surga, kekal engkau di dalamnya, mereka bertambah bahagia luar biasa. Penghuni neraka dikatakan engkau kekal di dalamnya, maka kemudian di saat itu mereka tambah hari yang sangat mereka sesali dan punya penyesalan ketika Allah jadikan kematian bentuk kambing kemudian disembelih.
Puncak penyesalan, paling mentok. Kalau sudah kayak gitu mereka bakal jijik sama diri mereka sendiri. Jijik sejijik-jijiknya. Kok bisa saya kayak gini? Itu maksiat. Kebayang sekarang? Karena kalau sudah bicara selamanya, diadab selamanya, antum mau teriak, mau nggak terima, mau terima, tetap sabar itu nggak manfaat. Kebayang rasanya? Itu gambaran bagaimana orang sudah jijik sama dirinya sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini ya ikhwah, saya ingin berikan beberapa gambaran. Sampai dikatakan sebagian ulama salaf mengatakan ini la siyallah fa'ara dzalika fi khuluqi dabati wa mraati. Ketika aku pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka aku akan melihat dampak kemaksiatannya pada apa? Pada perangai tungganganku, hewan piaraanku sama istriku. Antum tahu, orang kalau habis maksiat Allah balasnya gimana caranya? Allah jadikan sekitarnya melihat dia jadi aneh. Rasanya kepingin dimarahin, rasanya nggak terima deket-deket sama dia. Makanya kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istri marah-marah. Masuk rumah, antum tiba-tiba dimarahin. Kok gini sih? Kok gini? Kok gini? Kita nggak sadar kalau melakukan kesalahan itu, betul nggak? Tapi orang-orang yang kemudian normal ngelihat kita aneh. Makanya kenapa mereka marah-marah? Jelas, karena di saat kita berperilaku aneh, kita nggak sadar, tapi sekitarnya jadi jijik. Bahkan binatang sekalipun itu ngereaksi. Dideketin rewelnya setengah mati. Karena yang deketin siapa? Orang yang lagi aneh. Binatang reaksi, apalagi orang. Dan ini terjadi, ya, para ulama merasakan bagaimana efek kemaksiatannya. Karena Allah buat sekitarnya berubah hatinya kepada dia. Karena hatinya dia berkhianat sama Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berperilaku aneh tanpa terasa. Sehingga Allah jadikan sekitarnya juga reaksi benci sama dia. Kebayang? Ya. Jadi jangan anggap remeh urusan kita bermasalah sama Allah. Karena kita akan berjalan dengan keanehan yang membuat hidup kita nggak ada bahagianya sedikit pun. Ya Allah, kita kadang-kadang berpikir apa? Ya Allah, keluarga saya ini kurang apa? Saya kasih nafkah, saya banting tulang dari pagi sampai malam buat ngasih dia, tapi kenapa reaksi dia seperti ini sama saya? Jawabannya simpel. Ketika kita berbuat, ya, berkhianat sama Allah Azza wa Jalla dengan keluar dari aturannya, maka di saat itu kita akan menjadi orang-orang sekitar kita jijik sama kita. Saking jijiknya sampai kemudian kaget. Loh, kok bisa gini, kok bisa gini? Pelakunya sadar nggak? Pelakunya nggak sadar. Ditunjukkan dengan apa? Reaksi penolakan terhadap sekitarnya. Sekitarnya nolak dia. Antum mau dikasih apapun sama orang, kalau orangnya aneh, antum bisa terima nggak? Apa yang dikasih? Nggak kesenangan kita dikasih. Ya, bahkan kita nggak bangga dikasih, ya. Begitu dikasih, semakin dikasih tambah takut. Udah, jangan. Sampai kadang-kadang istri mengatakan apa? Saya nggak perlu nafkah kalau gini caranya. Karena mereka ngerasa perilaku kita di luar normalnya manusia. Jelas? Dari sini berarti masalah hidup kita siapa yang memicunya? Sikap kita sendiri. Jadi sikap kita keluar dari aturan Allah itu membuat kita jadi orang yang tidak normal. Itu sudah mutlak. Paham ya? Nggak perlu kita cari-cari, secara otomatis. Silakan koreksi sendiri. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Allah SWT mengatakan, yang pertama, ada sebuah alasan besar. Orang yang maksiat itu akan jatuh ke dalam kebodohan. Dan ini pasti. Dia bakal jadi orang yang jahil. Orang kalau sudah, Ustaz, fulan ini lulusan S3 mau Madinah, mau Mesir, antum sebutin. Sebentar S3 di sini, ngisi seminar di sini. Begitu dia maksiat, semua ilmunya rontok. Tahu maksudnya rontok? Nggak kepake. Alias kayak orang cuman bawa kitab kemana-mana.
Kalau sekedar membawa, kemudian nggak dipraktekkan kayak orang bawa nggak dibaca, manfaat nggak? Tetap disebut sebagai orang taat nggak? Disebut sebagai orang alim nggak? Nggak akan. Paham? Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah mengatakan khutuwat. Tahu khutuwat? Langkah-langkah syaitan. Pelaku kemaksiatan tidak selamanya mereka mengikuti syaitan secara total. Bisa jadi mengikuti 1-2. Paham ya? Makanya Allah sebutkan apa? Khutuwat. Langkahnya syaitan. Jadi mau 1, mau 2 tetap disebut dengan mengikuti syaitan. Ya. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah mengatakan barang siapa mengikuti langkah syaitan, maka dia pasti apa? Nyuruh kepada kejelekan dan kemungkaran. Berarti dalam perkataannya ada kebaikan enggak? Kita ngikutin 1-2 langkah syaitan, lisan kita langsung bisa berubah. Yang biasanya ngelihat sesuatu subhanallah, alhamdulillah. Dia bisa mengatakan apa? Kata-kata cacian keluar. Sadar enggak dia? Enggak. Karena hatinya mulai jadi buruk. Maka yang keluar dari lisannya bukan dzikir tapi keburukan. Dan itu nggak disadari sama yang ngucap. Karena spontan hatinya itu mengeluarkan siapa sifat aslinya dia. Ujung-ujungnya berarti apa? Mereka ngajak tanpa terasa kepada keburukan. Setiap orang kena masalah, dia biasanya nasihatin apa? Coba antum banyakin tobat. Ini enggak. Antum nih stres, coba banyakin jalan-jalan. Mulai lain loh, kok nasihatnya kok gini? Kayaknya dulu enggak kayak gitu. Orang sudah mulai terasa. Paham di sini? Ini yang membuat dia merasa mulai terasing sama sekitar. Pelan-pelan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian Allah menjelaskan yang membuat orang lisannya, hatinya semua jadi baik dan dia bisa menjadi orang yang taat dan bisa ditiru adalah apa? Allah katakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah ya dan keutamaannya, maka Allah enggak bakal menjadikan kalian apa? Dijaga, dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang-orang yang apa? Menjadi orang-orang yang Allah kasih petunjuk. Gak mungkin. Berarti apa? Kalau mau jadi orang yang baik, balik ke Allah. Begitu nafsunya yang menguasai dirinya dan mereka berhukum pada dirinya sendiri, bukan pada aturan Allah, maka mereka akan mulai menjadi buruk dan mulai menjadi aneh. Jelas di sini? Walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah itu ya memberikan petunjuk kepada sekehendaknya. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah enggak akan pernah. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, sesungguhnya pelaku maksiat itu menjadi apa? Bodoh. Kenapa jadi bodoh? Kurangnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan dia jadi bodoh. Akhirnya apa? Kalau seandainya rasa takutnya kepada Allah sempurna, maka dia tidak akan pernah bermaksiat. Kalau takutnya sempurna. Berarti orang kalau sudah maksiat, mereka jadi jahil dan mereka nggak bakal takut sama Allah. Kalau orang tobat, maka muncul rasa takut. Makanya orang tobat pertama kali yang dipikirin apa? Begitu mulai deketin Allah yang dipikirin apa? Banyaknya dosa. Ingat dosanya. Ini pasti, sudah. Ya, apapun momennya, apapun yang terjadi, contoh, kita mulai nih deketin Allah salat malam. Mulai keluar air mata. Yang kita pikirin apa? Dosa. Sudah, pertama kali kita pikirin dosa. Allah ngingetin dosa itu. Ya, karena supaya apa? Mereka takut sama Allah SWT.
Makanya barometernya, mulai kita nggak takut sama Allah, berarti kita lagi maksiat. Mulai kita takut kepada Allah, berarti Allah lagi ngasih kita petunjuk dan dibersihkan dari dosa. Sebagaimana dikatakan, kafa khasyatillahi ilma. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu yang sebenarnya. Karena efek ilmu terbesar kalau dipraktekkan itu semakin takut sama Allah. Ya. Wa kafa bightirar billahi jahla, dan cukuplah sikap tertipu ya dengan ajakan syaitan, dengan mentaati syaitan, itu disebut dengan kebodohan. Orang kalau sudah mengatakan, contoh ini, saya kasih gambaran yang paling gampang dan ini sering terjadi sama orang. Orang kalau berpikir Allah Maha Pengampun, ada dua tipe orang. Tipe yang cerdas, kalau Allah Maha Pengampun, saking sayangnya Allah kepada hambanya sampai Allah ampuni. Supaya apa? Supaya hambanya semakin dekat. Berarti apa? Kalau tahu Allah Maha Pengampun, tambah ngelakuin ketaatan atau tambah banyak dosa? Tambah taat. Kenapa? Sayangnya Allah sama kita sampai gampang ngampuni. Kenapa kita kok nggak dekat sama Allah terus-menerus? Kalau kepleset berarti cepat balik. Nah, ada satu sisi lagi manusia, Allah Maha Pengampun. Maka mereka apa? Loh, kan gampang diampuni. Ya udah, kalau gitu tobatnya belakangan. Ini orang yang cerdas, apa yang jahil? Jahil. Saya kasih contoh yang gampang. Coba balikin ke orang. Orang baru mikir nih di posisi ini. Mungkin kalau kita sama Allah kadang-kadang nggak connect ke orang. Di saat ada seorang bapak, ya. Ibu biasanya. Ada seorang ibu ini saking baiknya sampai anaknya berbuat salah gampang dimaafin. Kemudian kira-kira si anak tambah durhaka. Ini ibu lembut luar biasa. Nggak apa-apa nak, sini nak. Nggak apa-apa nak, sini nak. Begitu si anak ini tambah maksiat, orang sekitarnya ngomong apa? Si anak ini tambah kurang ajar sama ibunya, kira-kira orang sekitarnya ngelihatnya gimana? Antum kalau lihat pemandangan kayak gitu gimana rasanya? Hah? Bukan jengkel lagi, kita rasanya kepingin apa? Ngerus tuh anak. Betul nggak? Ini anak punya ibu sebaik itu, kok tambah kurang ajar? Harusnya tambah sayang nggak sama ibunya? Kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Karena kita mikirnya akal sehat. Betul nggak? Tapi kalau kita mengatakan, ada si anak cerita nih, saya punya ibu ya Allah. Kalau saya balik itu kadang-kadang ya, saya balik dalam posisi ya tiba-tiba terluka gini gara-gara saya nakal ini. Ibu saya sabar ngusapin lukanya, kemudian diperban, kemudian berusaha untuk apa? Supaya saya sehat. Tambah dikasih makanan saya dijaga. Kebayang ya? Ya. Tapi apa? Si anak ini kemudian tambah apa? Saya tapi sama ibu saya mau seenaknya sendiri, ibu saya nggak pernah marah kok. Kadang-kadang ibu saya suka saya hina-hina, tapi ibu saya diem. Gimana ngelihatnya? Jadi manusia. Kalau ketemu teman kayak gitu gimana rasanya? Nah, langsung bukan gemes lagi rasanya, kepingin diremet-remet, betul nggak? Tapi kita nggak gemes kalau Allah Maha Pengampun kemudian kita nunda tobat. Jelas di sini. Jadi kalau orang ke orang kita praktekkan baru ketemu feeling tuh, keluar semuanya. Kok ada orang kayak gini? Antum ini nggak sadar sampai kita marah-marah. Ibu antum sudah kayak gitu tapi antumnya tambah kurang ajar. Antum ini manusia apa bukan? Apa jangan-jangan antum binatang? Keluar semua, gimana kita emosinya luar biasa. Padahal itu bukan ibu kita kan? Ya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kalau di titik yang sama terjadi, nggak banyak orang yang reaksi. Mereka mengatakan, biasa, banyak orang yang kayak gitu. Bisa kita katakan banyak orang yang durhaka sama ibunya dengan model kayak gitu. Ini orang aneh. Betul nggak? Tapi kita tidak mengatakan banyak orang yang seperti itu ketika kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan, biasa, wajar. Zaman sekarang sudah kacau. Nggak reaksi nih hati, tapi ketika manusia sama manusia bisa reaksi.
Jelas? Paham? Sama sebenarnya. Hal ini yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalus dalam tafsir Bahrul Muhit, ya, tidaklah ia menjadi, ya, jahil. Kenapa? Karena hawa nafsunya dan syahwatnya menguasai apa? Akal pikirannya. Akal itu harusnya berpikir jernih. Kalau sudah akal diambil sama syahwat, diambil total, baik buruk menurut syahwat, kira-kira antum bisa deketin orang kayak gini nggak? Kalau antum nggak ngambil manfaat, nggak bisa memberikan manfaat buat dia, jangan harap kita bisa digubris. Pokoknya selama bermanfaat, ini teman saya. Selama nggak bermanfaat, mendingan jauh-jauh. Nggak mau jadi apa? Jadi tambah masalah buat dia, penghalang. Kebayang? Berarti orang mulai mengatakan apa? Nggak ada makan siang yang gratis, betul? Mulai kita nggak percaya sama orang yang baik sama kita. Selalu bawaannya apa? Curigaan. Jangan-jangan fulan kepengen sesuatu. Mulai kadang-kadang orang muji-muji kita. Sudah, jangan jauh-jauh. Antum kepengen apa? Kenapa kok muji-muji? Karena kita sudah mulai apa? Nggak percaya sama orang baik. Kadang-kadang orang bantu kita dengan dia kepengen apa sih? Pikiran kita buruk dulu. Karena ini yang terjadi, ya ikhwah. Karena di saat itu banyak manusia yang akal pikirannya dikuasai sama syahwat. Sehingga mereka berbuat baik sama orang lain karena punya tujuan. Dan kepingin ngambil manfaat dari orang yang dibaiki. Bayangin. Jadi hidup kita selalu dihantui dengan apa? Kecurigaan. Karena banyak orang yang buruk di sekitarnya. Apalagi orang yang buruk. Orang yang buruk dibagi sama orang, maka mereka mulai mengatakan, ya, antum kepingin apa dari anak? Selama bantu anak selama ini. Selalu orang mengatakan itu, betul nggak? Yes. Ini ngerinya ya ikhwah. Bagaimana maksiat itu menjadikan hidup normal jadi tidak normal semuanya. Sehingga apa? Orang dungu dan bodoh yang tidak berakal. Karena disebutkan apa? Akalnya dikuasai sama nafsu. Sehingga mereka dihukumi dengan apa? Tidak berakal. Bahkan menjadi budak syahwat dan hawa nafsu. Mereka disebut dengan orang yang cerdas gak? Malah disebut secara mutlak orang yang jahil. Karena tidak ada kebaikan di dalam syahwat sama sekali. Ya. Nah, contohnya apa? Ini Bani Israel. Ya ikhwah, manna wa salwa. Apa itu? Makanan dari mana? Surga. Sekarang saya mau tanya, makanan dari surga ada istilah nggak enak nggak? Sedikit aja. Hah? Bisa nggak enak nggak? Bisa nggak enak nggak? Ya, wah surga loh, surga. Nggak bisa kan? Tapi ada yang bisa ngomong nggak enak. Anda bisa bayangin nggak? Orang Allah turunin makan surga, ada yang bisa, ya, kemudian apa? Mengkritik dengan mengatakan nggak enak, bosan. Kalau sudah nafsu nguasain, yang baik dilihat sebagai suatu hal yang buruk dilihat baik. Berarti pandangannya apa? Kebalik. Jadi orang yang maksiat akan selalu berpandangan terbalik, alias gak normal. Contoh nih, Allah mengatakan wa id qultum ya Musa, ketika Bani Israel dikasih sama Allah manna wa salwa tiap hari. Antum tiap hari dapat makanan buah-buahan, ya, kemudian ayam, kemudian macam-macam yang mewah-mewah, yang baik-baik. Begitu hati antum ditutupin oleh kemaksiatan dan hawa nafsu, maka semua makanan ini antum akan kata-kata apa? Bosan. Padahal itu ada buruknya enggak? Itu semua baik-baik ya ikhwah. Semuanya terjaminkan. Maka antum mulai mengatakan apa? Bosan. Apa yang enak?
antum mulai mengatakan ya makanan-makanan yang murah yang di luar kebiasaan antum mengatakan ini yang enak, ini yang nikmat. Ya. Daging antum ganti dengan apa? Ketela, ubi. Orang yang makan ubi ya, yang orang yang nggak punya, begitu daging diganti dengan ubi mereka mengatakan kok bisa ubi enak? Kebayang nggak? Dan itu realita. Bagaimana Allah jadikan nafsu itu menjadi mengerikan. Sehingga mereka mengatakan apa? Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kata mereka, kami ini nggak sabar sama satu makanan. Kenapa? Kami sudah mulai bosan. Makanan surga bosan ya ikhwah. Bingung kita. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basadiha. Maka berdoalah kepada Allah supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi apa? Sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Ya, dari makanan restoran mewah dengan berbagai macam all you can eat istilahnya gitu. Mau apa aja antum tinggal makan bebas. Berubah jadi antum minta makanan warung ya, yang kemudian sate usus ya, di situ tahu tempe ya. Ini lebih enak daripada yang sono. Orang kok aneh. Nah, itu dia. Maksiat itu buat kayak gitu. Jelas di sini. Jadi semua pikiran kita akan berubah 180 derajat. Antum bilang air baik, antum bilang mengatakan khamr lebih baik daripada air. Normal enggak orang? Enggak usah kayak gitu. Di mana-mana orang mengatakan air lebih baik daripada khamr. Mereka akan mengatakan khamr lebih enak daripada air. Antum mau tanya kemanapun, mereka mengatakan ini teori dari mana? Jelas? Paham di sini? Antara rokok sama siwak. Siwak mana yang lebih baik? Mereka mengatakan rokok lebih enak daripada siwak. Hancur semuanya. Jelas? Hancur semua hidup standarnya. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, mereka akan membawa kepada kerusakan keluarga. Allah mengatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Allah mengatakan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan siapa? Di belakang mereka keturunan anak-anak yang lemah. Gara-gara apa? Maksiat. Anak yang lemah di sini ini bicara secara umum tafsirnya tentang masalah warisan. Tapi adalah kalau orang tua berbuat kemaksiatan, maka efek kemaksiatan itu bisa berdampak negatif pada keluarganya. Jelas di sini. Tapi sebaliknya, ada pengaruh positifnya. Kalau orang bertakwa sama Allah, Allah jamin turunannya yang dia nggak ketemu, sudah meninggal jauh. Ini turunan ke-7 ini. Wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatiman fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Bapaknya soleh, Allah jamin dua anak ini apa? Keimanannya plus hartanya. Dunia akhiratnya Allah jamin. Gara-gara apa? Bukan karena taatnya anak ini, tapi bapaknya yang taat. Ya, berarti apa? Kalau kemudian kepala rumah tangga mereka berbuat kerusakan, mereka bakal ninggalin keluarga yang buruk dan rusak. Dan itu berturunan loh. Tapi kalau kepala rumah tangga, seorang bapak baik, maka Allah akan tinggalkan bawahnya yang bahkan dia nggak pernah didik dan ketemu, Allah jaga iman plus hartanya. Jelas di sini? Ya. Sehingga ya ikhwah, Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Bayangin, istri dan anak kita bisa jadi musuh kita. Maka hati-hati kata Allah. Kenapa istri dan anak bisa jadi musuh? Ini dia. Maknanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan melalaikan kamu dari melakukan amal
saleh dan bisa menjerumuskanmu ke dalam perbuatan kemaksiatan. Selesai. Jadi faktor yang bisa membuat kita berubah kalau kita nggak nyelamatin keluarga kita. Bahkan mereka menjadi pendukung kuat buat kita terus maksiat. Kalau sudah kayak gini keluarga, orang tinggal dengar ceritanya, jadi keluarga yang mengerikan. Rumahku nerakaku. Bukan rumahku, surgaku. Bahkan ada terjadi ikhwah. Saya nggak perlu. Saya kasih singkat ceritanya, di mana seorang bapak dan anak dan ininya, mereka sampai di titik pakai narkoba bareng-bareng. Sak mantunya semua, di rumah jadi satu rumah bareng-bareng. Saya ceritain sama pelakunya langsung sekaligus. Alhamdulillah mendalik. Tahu apa efeknya? Ketika bapak ibunya meninggal, anaknya nggak ada rasa sedih sama sekali. Diceritain gimana orang tua, saya ini sesak napas kemudian nggak ada. Ya sudah, saya mau diapain lagi? Keluar air mata sedih aja enggak. Orang sampai lihat, masa iya ini anaknya? Iya. Allah buat mati dari rasa empati itu keluarganya. Bahkan yang dia pikirkan apa saat itu? Bapaknya kaya, warisannya banyak. Saatnya untuk bahagia. Kebayang? Ya sudah itu maksiat kayak gitu tuh. Jelas di sini, inilah faktor-faktor yang besar menjadikan kita jadi aneh. Di saat kita mulai maksiat. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kemaksiatan itu bisa menjauhkan kita dari apa? Dari keberuntungan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu diberikan petunjuk dan terjauhkan dari kesyirikan dan murkanya Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.